Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang praktek pembuatan media pembelajaran tahap 5. Media gambar dengan slide transition dengan pengaturan waktu dan pengisian suara dalam PowerPoint. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Diki Surahman, SPDI, MPDI selaku mata kuliah TIK semester 3 yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi tersebut. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nisa Nur Hasana Ismail dengan NIM 0501201197 selaku moderator dan anggota saya yaitu Aminah dan Siti Inalatul Inayah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Mengartikan kata media sebagai segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses informasi. Perlu dikemukakan pula bahwa kegiatan pembelajaran adalah suatu proses komunikasi. Dengan kata lain, kegiatan belajar melalui media terjadi bila ada komunikasi antar penerima pesan, yaitu P, dengan sumber S melewati media M tersebut. Namun proses komunikasi itu sendiri baru terjadi setelah ada reaksi balik. Berdasarkan uraian di atas, maka secara singkat dapat dikemukakan bahwa media pembelajaran itu merupakan wahana penyalur pesan atau informasi belajar. Dan yang kedua, fungsi dan manfaat media. Dalam kaitan dengan fungsi media pembelajaran dapat ditekankan beberapa hal sebagai berikut. Satu, sebagai saran bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif. 2. Sebagai salah satu komponen yang saling menghubungkan komponen lainnya dalam rangka menciptakan situasi belajar yang diharapkan. 3. Mempercepatkan proses belajar, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. 4. Mengkonkretkan yang abstrak sehingga dapat mengurangi terjadinya penyakit verbalisme. Dan manfaat media dalam pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minat baru, meningkatkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan berpengaruh secara psikologis kepada siswa. Sujana dan Rifai 1992 mengemukakan beberapa manfaat media dalam proses belajar siswa, yaitu 1. Dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa karena pengajaran akan lebih menarik perhatian mereka. 2. Makna bahan pengajaran akan menjadi lebih jelas sehingga dapat dipahami siswa dan memungkinkan terjadinya penguasaan serta pencapaian tujuan pengajaran terhadap siswa. 3. Metode pengajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata didasarkan atas komunikasi verbal, komunikasi melalui kata-kata. Yang keempat, siswa lebih banyak
melakukan aktivitas selama kegiatan belajar. Tidak hanya mendengarkan tetapi juga mengamati, mendemokrasikan melalui langsung dan memerankan. Dan manfaat media dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Menyamakan persepsi siswa dengan melihat objek yang sama dan konsisten, maka siswa akan memiliki persepsi yang sama. 2. Mengkondisikan konsep-konsep abstrak, misalnya untuk menjelaskan tentang sistem pemerintahan, perekonomian, berhembusnya angin, dan sebagainya. Bisa menggunakan media pembelajaran secara grafik atau bagaimana sederhana. 3. Menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Misalnya guru menjelaskan dengan menggunakan gambar atau film tentang binatang-binatang buas, gunung meletus, lautan, kutub, dan lain-lain. Yang keempat, menampilkan objek yang terlalu besar atau kecil. Misalnya, guru akan menyampaikan gambaran mengenai sebuah kapal laut, pesawat udara, pasar, candi, dan sebagainya. Atau menampilkan objek-objek yang terlalu kecil seperti bakteri, virus, nyamuk, ataupun hewan dan benda kecil lainnya. Yang kelima, memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau lambat dengan menggunakan teknik gerakan lambat. Dalam media film bisa memperlihatkan tentang lintasan peluru, melesatnya anak panah, atau memperlihatkan suatu ledakan. Demikian juga gerakan-gerakan yang terlalu lambat seperti tumbuhan kecambah, mekarnya bunga wijaya, kusuma, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang saya jelaskan materi. Apabila ada kesalahan ataupun kurang paham, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah dengan NIM 05 012 010 10. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. 2.3 klarifikasi media. Menurut bentuk informal yang digunakan, kita dapat memisahkan dan mengklarifikasikan media diam dalam 5 kelompok besar, yaitu yang pertama media visual diam, yang kedua media visual gerak, yang ketiga media audio, yang keempat media audio visual diam, yang kelima media audio visual gerak. Proses yang dipakai untuk menyajikan pesan apakah melalui penglihatan langsung, proyeksi optik, proyeksi elektronik, atau telekomunikasi. Dengan menganalisis media melalui bentuk penyajian dan cara penyajiannya, kita mendapatkan suatu format klarifikasi yang meliputi tujuan kelompok media, yaitu yang pertama grafik, bahan, cetak, dan gambar diam. Yang kedua media proyeksi diam, yang ketiga media audio, yang keempat media audio visual diam, yang kelima media audio visual hidup atau film, yang keenam media televisi, dan yang ketujuh media multimedia. 2.4 Perencanaan penggunaan media. Heineck, Modelenda, dan Russell (1982)
Dalam bukunya Instructional Media dan The New Telegenius of Instruction menyusun suatu model prosedural yang diberikan nama akronim AUSURE. Model AUSURE ini dimaksudkan untuk menjamin penggunaan media pembelajaran yang efektif. Model yang diakroninkan dengan AUSURE ini meliputi 6 langkah dalam perencanaan sistematik untuk penggunaan media, yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan dan klarifikasi siswa, yang kedua, perumusan tujuan, yang ketiga, memilih perubahan dan merancang media pembelajaran, yang keempat, perumusan materi, yang kelima, pelibatan siswa, yang keenam, evaluasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Inalatul Inayah dengan nomor NIM 0501201214 dari Prodi PGSD semester 3 dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Diki Surahmat SPDI MPDI yang telah memberikan kita kesempatan untuk sedikit memaparkan tentang praktek pembuatan media pembelajaran tahap 5, media gambar dengan slide transition dengan pengaturan waktu dan pengisian suara dalam PowerPoint. Sebelumnya terima kasih juga untuk kawan-kawanku di kelompok ini yang telah memaparkan, dan saya sini akan melanjutkan atau memaparkan materi selanjutnya. Baik, langsung saja. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip pengembangan dan produksi media. Menurut Mukminin, untuk mengembangkan media pembelajaran perlu diperhatikan prinsip visualis yang dapat digambarkan sebagai singkatan dari kata-kata visible atau mudah dilihat, interesting, menarik, simple, sederhana, useful, isinya berguna atau bermanfaat, accurate, benar atau dapat dipertanggungjawabkan, legitim, masuk akal atau sah, struktur atau tersusun dengan baik. Baik, poin yang kedua itu membuat media pembelajaran ekonomi. Ainyoman Sudana Dengeng pada tahun 1993 mengatakan bahwa ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan guru atau pendidik dalam membuat media pembelajaran, yaitu yang pertama tujuan instruksional, yang kedua keefektifan, yang ketiga siswa, yang keempat ketersediaan, yang kelima biaya pengadaan, yang keenam kualitas teknis. Dalam pembuatan media, hal-hal yang harus diperhatikan adalah tujuan pembelajaran atau keefektifan media, kemampuan peserta didik, ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas media, biaya, fleksibilitas, dan kemampuan menggunakannya serta alokasi waktu yang tersedia. Media yang dapat dibuat dalam pembelajaran ekonomi tidak terbatas jenis dan bentuknya, tergantung hasil pemilihan mana yang paling tepat. Dari sekian banyak media yang cocok untuk diantaranya media grafis seperti poster, bagan, diagram, kartun, flip chart, dan lain-lain. Selain itu, tren ini adalah penggunaan media berbasis komputer seperti media presentasi. Oleh sebab itu, tepat jika guru atau dosen mampu membuat media minimal media grafis dan media presentasi berbantuan komputer. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.